Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herma Jurnita, NIM 85664865. Saya akan mempresentasikan modul 7, yaitu konsep dan praktik demokrasi serta pendidikan demokrasi. Di kegiatan belajar 1, yaitu konsep demokrasi. Demokrasi adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris, demokrasi, yang diserap dari dua kata bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos, atau kratein. Demos berarti rakyat, kratos atau kratein berarti kekuasaan. Jadi demokrasi berarti rakyat berkuasa atau government of rule by the people. Demokrasi dipandang sebagai kerangka berpikir dalam melakukan pengaturan urusan umum atas dasar prinsip dari oleh dan untuk rakyat diterima baik sebagai ide, norma, sistem sosial, maupun sebagai wawasan, sikap, perilaku individual yang secara kontekstual diwujudkan, dipelihara, dan dikembangkan. Sebagai sistem sosial, mengidentifikasi 10 pilar demokrasi konstitusional menurut Undang-Undang Dasar 1945, yaitu demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan rule of law, demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara, demokrasi dengan hak asasi manusia, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Selanjutnya yaitu demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, dan demokrasi yang berkeadilan sosial. Dengan kata lain bahwa demokrasi di samping sebagai sistem pemerintahan juga diperlukan proses demokrasi yang meliputi 4 hal, yaitu yang pertama mengutamakan kepentingan halayak, yang kedua manusia sebagai makhluk memiliki potensi untuk mengembangkan kekuasaan dan kemampuan, dan yang ketiga memperhatikan keseimbangan antara partisipasi dan apatisme. Dan yang keempat, untuk mencapai partisipasi perlu ada perubahan terlebih dahulu, serta perubahan itu sendiri akan terwujud jika adanya partisipasi. Di kegiatan belajar 2, yaitu pendidikan demokrasi sebagai esensi PKN. Salah satu solusi strategis secara konseptual adalah cara memperkuat demokrasi dalam berbagai bidang dan aspek kehidupan. Upaya itu tentu tidak semudah membalikan telapak tangan. Di mana negaranya menganut sistem demokrasi, maka warga negaranya akan demokrasi, tetapi memerlukan proses pendidikan demokrasi. Gandal dan Finn 1992 menegaskan bahwa demokrasi does not teach itself. Dalam keputusan asing, pendidikan kewarganegaraan disebut civic education, yang batasnya ialah seluruh kegiatan sekolah, rumah, dan masyarakat yang dapat menumbuhkan demokrasi. Artinya, bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan demokrasi, atau disebut juga pendidikan demokrasi merupakan esensi dari pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan yang disusun melalui hierarki tingkat pengetahuan ilmu sosial, yaitu fakta, konsep, generalisasi, dan teori hukum sehingga membentuk ide fundamental ilmu kewarganegaraan atau IKN. Di kegiatan belajar 3, yaitu sekolah sebagai laboratorium demokrasi. Sekolah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 disebut, satuan pendidikan sekolah dasar sebagai satuan pendidikan merupakan suatu entiti wahana pendidikan nasional yang berfungsi mewujudkan proses pendidikan secara utuh dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Pasal 3 menekankan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk menjadikan warga negara yang demokratis, dan Pasal 4 pendidikan diselenggarakan secara demokratis. Yang pertama yaitu strategi umum pengembangan warga negara yang demokratis di lingkungan sekolah. Winata Putra menjelaskan karakteristik pokok untuk masing-masing strategi tersebut secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pertemuan kelas berita baru, merupakan strategi pengembangan sikap demokratis dan bertanggung jawab melalui pertemuan kelas. Selanjutnya yaitu cambuk bersiklus, merupakan strategi pengembangan sikap demokratis dan bertanggung jawab melalui pertemuan saling bertanya dan menjawab secara bergiliran. Selanjutnya waktu untuk penghargaan, merupakan strategi pengembangan sikap demokratis dan bertanggung jawab melalui pertemuan untuk memberikan penghargaan atau penghormatan terhadap orang lain. Berikutnya waktu untuk yang terhormat, merupakan strategi pengembangan sikap demokratis
dan bertanggung jawab melalui acara khusus diadakan atas inisiatif siswa untuk memberikan penghargaan kepada orang yang sangat dihormati. Selanjutnya, pertemuan perumusan tujuan merupakan strategi pengembangan sikap demokratis dan bertanggung jawab melalui pertemuan yang sengaja. Berikutnya yaitu pertemuan legislasi, merupakan untuk merumuskan atau menyusun norma atau aturan yang akan berlaku di sekolah. Berikutnya, pertemuan evaluasi aturan, merupakan untuk mengevaluasi pelaksanaan norma atau aturan yang telah disepakati dan berlaku di sekolah. Berikutnya, pertemuan perumusan langkah kegiatan, merupakan untuk menetapkan prioritas atau tahapan kegiatan yang akan dilakukan oleh siswa di bawah supervisi sekolah. Berikutnya yaitu pertemuan refleksi belajar, merupakan pertemuan pengendapan dan evaluasi terhadap proses atau hasil belajar setelah selesai satu pertemuan. Selanjutnya, pertemuan pemecahan masalah, merupakan pertemuan terencana untuk memecahkan masalah yang ada di lingkungan sekitar atau lingkungan daerah atau nasional yang menyangkut kehidupan siswa. Selanjutnya yaitu pertemuan isu akademis, merupakan pertemuan terencana untuk membahas masalah akademis. Berikutnya, pertemuan perbaikan kelas, merupakan pertemuan kelas untuk membahas atau memecahkan masalah yang menyangkut kehidupan siswa di kelasnya atau di lingkungan sekolahnya. Pertemuan tindak lanjut, merupakan membahas tindak lanjut dari suatu kegiatan berseri di sekolah. Pertemuan perencanaan yaitu merupakan untuk menyusun rencana bersama. Pertemuan pengembangan konsep merupakan untuk menyusun suatu gagasan baru yang dimaksudkan untuk mendapatkan bantuan atau menyarankan pemecahan atas masalah yang cukup pelik. Berikutnya yaitu pembahasan situasi pelik, merupakan untuk memecahkan masalah yang terkait pada keadaan yang pelik atau dilematik. Berikutnya, kotak saran, merupakan pengumpulan pendapat secara bebas dan rahasia untuk memecahkan masalah yang ada di lingkungan sekolah. Yang kedua yaitu fungsi dan peran sekolah dalam mengembangkan warga negara yang demokratis. Sekolah sebagai organisasi yang mempunyai struktur dan kultur. Sebagai bagian dari struktur birokrasi pendidikan, SD merupakan satuan pendidikan dalam lingkungan pemerintah daerah, kabupaten, atau kota yang pembinaan langsung di bawah dinas pendidikan. Yang ketiga yaitu mekanik kerja dalam konteks kesisteman sekolah. Sebagai penyelenggara pendidikan sebagaimana tertuang dalam PPRI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam pasal 4 ayat 3 dinyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Semua komponen tersebut memiliki peran antara lain kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dewan guru, tata usaha, organisasi siswa, intrasekolah, dan